Hello Soul Seekers, welcome back to my channel in Think of Soul channel. How are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Welcome back to Think of Soul channel. Hari ini aku akan bicara tentang introspeksi pada dirimu. Amin, good job. Kamu adalah orang yang sangat mudah berucap begitu saja dan mengatakan passionku bukan itu. Dan saat itu kamu sedang mengalami kesulitan dan kegagalan dalam bisnismu. Dan dengan alasan bukan passionnya, lalu kamu pindah gelanggang bisnismu dan pindah lagi. Dan hal ini akan terulang lagi karena kamu tidak mampu bertahan menghadapi kesulitan dan mengatakan passionku bukan itu. Soul Seekers, bisnis bukan mempertahankan gengsimu, betul? Passion itu bukan semata-mata karena kamu senang mengerjakan, tetapi kamu harus melewati fase-fase yang sulit dengan ketenangan dan menjadi focus of control. Passion yang datang dari dirimu akan menimbulkan sebuah harmoni antara dirimu dan lingkungan sekitarmu karena ada perform di sana. Dan tidak ada lagi orang yang karena ambisi passion jadi dorongannya dari eksternal supaya dapat uang banyak, supaya bisa mengalahkan teman-temannya. Akibat orang yang berambisi dan selalu mengatakan passion, orang ini akan menjadi lebih kasar dan tidak wajar. Fokusnya close friends only for profit. Dia hanya mau mendekati orang, dia hanya ingin berteman apabila ia bisa mendapatkan cuan atau keuntungan saja. Soul Seekers, jika sebuah masyarakat hanya berbicara dan berpedoman pada cuan dan keuntungan saja, maka masyarakat itu secara tidak sadar dia akan mengabaikan yang namanya fondasi pendidikan, pengetahuan ilmu, skill, pengalaman, gemblengan, network dan kehormatan dalam dunia usaha, lalu beralih mencari kemudahan saja. Ada orang yang mengajarkan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk mencapai suatu keberhasilan dalam dunia bisnisnya karena dirinya mencontohkan pribadi yang drop out dari sekolah, kemudian membandingkan dirinya dengan Steve Jobs dan Bill Gates yang berhasil menjadi orang terkaya di dunia. The foundation of their success life in culture of technology-based innovation. Landasan kesuksesan terletak pada budaya inovasi berbasiskan teknologi. Jadi kalau mencontohkan terhadap Steve Jobs dan Bill Gates, apakah kamu punya kultur inovasi itu? Mau belajar, mau meneliti, mau bekerja keras, mau mencoba hal yang baru yang sulit, dan apakah kamu juga orang yang always on quality improvement? Seorang filsuf bernama Ralph Waldo Emerson, ia mengatakan money often costs too much. Ketika Anda mengejar keuangan secara berlebihan, maka ada biaya maintenance-nya yang juga besar sekali. Biaya kesehatan, biaya reputasi, biaya ketenangan hidup, biaya memanjakan diri, dan sebagainya. Uang adalah tuan yang buruk, tetapi uang adalah pelayan yang excellent. Soul Seekers, lalu bagaimana kita harus bersikap? Look into yourself whether you are able to or not. Perhatikan dirimu sendiri, apakah kamu mampu atau tidak. Sebuah introspeksi merupakan sebuah peninjauan atau koreksi terhadap segala perbuatan dan kelemahan dalam diri sendiri. Intro artinya ke dalam dan spek artinya melihat. Melihat ke dalam diri sendiri adalah sesuatu hal yang sangat penting, khususnya dalam membangun
diri sendiri. Mengapa kamu tidak berhasil dan mengapa kamu selalu gagal? Karena kamu tidak introspeksi dirimu sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarkanlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Amin, amin, haleluya. Hal ini mengajarkan untuk kita berintrospeksi diri dalam hidup kita. Ada ketidaksadaran di dalam kelemahan kita. Soul seekers, you often take others' perspective. Ini yang menjadi kelemahanmu karena engkau selalu mencari dari pemikiran, konsep hidup orang lain, bukan dari dirimu. Kamu sadari betapa banyak yang tidak kamu ketahui. You know how much you don't know. Bisakah kamu menekan egomu untuk sebuah kerendahan hati secara intelektual? Janganlah menganggap dirimu lebih pandai daripada yang sebenarnya. You have a rich emotional life. Adanya kemampuan mengendalikan emosi dan tentu punya kebijakan yang tidak terbawa dalam pikiran yang impulsif atau obsesi yang tidak sehat. Introspeksi yang sebenarnya ketika engkau bercermin terhadap firman Tuhan. Membaca Alkitab merupakan devosi, something that is not forced, sesuatu keharusan yang tidak dipaksakan. Membaca Alkitab adalah something that is not forced. Membaca Alkitab sesuatu keharusan yang tidak dipaksakan. Devosi dalam read the Bible untuk mengaplikasikan ke dalam dirimu, bukan hanya untuk sebuah informasi. Knowledge of God makes you know yourself. Manusia dapat membuat rencana, tetapi Allah yang menentukan jalan hidupnya. You may make your plans, but God directs your action. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah mengandalkan kepada pengertianmu sendiri. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, maka Tuhan akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Amin. Inilah perspektif kita, di mana ketika kita membaca firman Tuhan, Tuhan akan menunjukkan cara hidup yang lebih baik. Be in prayer, tetap di dalam doa. Be actively reading in the word, tetap membaca firman. Follow the commands He puts on your heart. Ikuti petunjuk, komando, perintah Tuhan dalam hatimu. Seek a goodly community. Carilah komunitas yang baik, yang membangun kamu, yang memberikan kamu semangat di dalam Tuhan. Obey the truth, taatlah dan tunduk di dalam kebenaran Tuhan. Oke, soul seeker, introspeksi diri ini sangat penting. Amin. Jesus bless you and see you again in Think of Soul channel. Good job. God bless. Hallelujah.